Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Khususnya untuk siswa SMK Negeri 1 Tamiang Layang. Bertemu lagi dengan Ibu Dian, tentunya dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Materi kita pada pertemuan ini adalah mendemonstrasikan puisi. Sebelum memulai pembelajaran ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Kompetensi dasar pada pertemuan kali ini adalah 4.16, mendemonstrasikan atau membacakan atau memusikalisasikan satu puisi dari antologi puisi atau kumpulan puisi dengan memerhatikan vokal, ekspresi, dan intonasi atau tekanan dinamik dan tekanan tempo. Indikator pembelajaran kali ini nomor 1, peserta didik dapat membacakan puisi dengan memerhatikan vokal, ekspresi, dan intonasi yang baik. 2. Peserta didik dapat memusikalisasikan puisi dengan memerhatikan makna puisi. Materi inti. 1. Pembaca puisi yang hebat mampu menjiwai puisi yang dibacakan. 2. Pendengar akan dapat merasakan suasana puisi serta mampu menangkap makna puisi yang disampaikan oleh penyairnya. Apa saja sih hal-hal yang harus diperhatikan dalam membaca puisi atau mendemonstrasikan puisi? 1. Vokal. Suara yang dihasilkan harus jelas. Salah satu unsur vokal ialah artikulasi atau kejelasan pengucapan. Kejelasan artikulasi dalam mendemonstrasikan puisi sangat dibutuhkan. Bunyi vokal seperti a, i, u, e, o, ai, au, dan sebagainya harus jelas terdengar. Demikian pula dengan bunyi-bunyi konsonan. 2. Ekspresi. Ekspresi ialah pengungkapan atau proses menyatakan, memperlihatkan atau menyatakan maksud, gagasan, dan perasaan. Ekspresi mimik atau perubahan raut muka harus ada. Namun, haruslah proporsional sesuai dengan kebutuhan menampilkan gagasan puisi secara tepat. 3. Intonasi atau tekanan dinamik dan tekanan tempo. Intonasi ialah ketepatan penyajian dalam menentukan keras lemahnya pengucapan suatu kata. Intonasi terbagi menjadi 2, yaitu tekanan dinamik atau tekanan pada kata-kata yang dianggap penting, dan tekanan tempo atau cepat lambat pengucapan suku kata atau kata. Apa saja sih teknik-teknik mendemonstrasikan puisi? 1. Membaca dalam hati puisi tersebut berulang-ulang. 2. Memberikan ciri pada bagian-bagian tertentu, misalnya tanda jeda. Jeda pendek dengan tanda garis miring 1 dan jeda panjang dengan tanda garis miring 2. Penjedaan pendek diberikan pada frasa, sedangkan penjedaan panjang diberikan pada akhir klausa atau kalimat. Contoh: Sajak Matahari, karya W.S. Rendra. Matahari bangkit dari sanubariku, menyentuh permukaan samudra raya. Nah, itulah pembacaan dengan memperhatikan pemberian tanda jeda agak lama. 3. Memahami suasana, tema, dan makna puisi. Coba diingat lagi pertemuan sebelumnya mengenai materi menentukan suasana, tema, dan makna puisi. Dan yang terakhir, 4. Menghayati suasana, tema, dan makna puisi untuk mengekspresikan puisi yang dibaca. Mari kita simak video pembacaan puisi berikut ini. Puisi pertama berjudul Ibu, karya D. Zawawi Imron. D. Zawawi Imron dengan karyanya
Ibu. Kalau aku merantau, lalu datang musim kemarau, sumur kering, daunan pun gugur bersama ranting. Hanya mata air matamu, Ibu, yang tetap lancar mengalir. Bila aku merantau, sedap kopior susumu dan rempah kenakalanku. Di hati ada mayang siwalan memutihkan sari-sari kerinduan. Lantaran hutangku padamu tak kuasa ku bayar. Ibu adalah gua pertapaanku, dan ibulah yang meletakkan aku di sini saat juga tembang menyenggerda. Bau sayang. Ibu menunjuk ke langit, kemudian ke bumi. Aku mengangguk, meskipun kurang mengerti. Bila kasihmu ibarat samudra sempit lautan teduh, tempatku mandi, mencuci lumut pada diri. Tempatku berlayar, menebar pukat dan melempar sauh. Lokan-lokan, mutiara, dan kembang laut semua bagiku. Kalau aku ikut ujian, lalu ditanya tentang pahlawan, namamu, Ibu, yang kan ku sebut paling dahulu. Lantaran aku tahu engkau ibu dan aku anakmu. Bila aku berlayar, lalu datang angin sakal, Tuhan yang ibu tunjukkan telah ku kenal. Ibulah itu, bidadari yang berselendang tiang lala. Sesekali datang padaku, menyuruhku menulis langit biru dengan sajakku. Puisi kedua berjudul Aku Ingin, karya Sapardi Djoko Damono.
dengan kata yang tak sempat diucapkan kayu kepada api yang menjadikannya abu. Aku ingin mencintaimu dengan sederhana, dengan isyarat yang tak sempat disampaikan awan kepada hujan yang menjadikannya tiada. Puisi ketiga berjudul Aku, karya Chairil Anwar. Bagaimana komentar kalian mengenai ketiga video pendemonstrasian puisi barusan? Sangat menarik kan? Puisi pertama berjudul Ibu karya Dezawawi Imron, puisi kedua berjudul Aku Ingin karya Sapardi Djoko Damono, dan puisi ketiga berjudul Aku karya Chairil Anwar. Apakah kalian menemukan perbedaan dari ketiga video pendemonstrasian puisi barusan? Benar sekali, perbedaannya terletak pada cara pendemonstrasian puisi itu. Kita tahu bahwa cara pendemonstrasian puisi terbagi menjadi 1. Membacakan puisi, 2. Memusikalisasikan puisi. Video pertama berjudul Ibu karya Dezawawi Imron yang dibawakan oleh Putri Anida mendemonstrasikan puisi dengan cara membacakan puisi. Puisi tersebut tidak ditambahkan instrumen musik maupun dinyanyikan.
Hal ini tentu saja didukung oleh vokal, artikulasi, ekspresi raut wajah, gestur gerak tubuh, dan juga intonasi. Hal ini juga bertujuan untuk menambahkan suasana, tema, makna yang ingin disampaikan pengarang kepada pendengar. Sedangkan puisi kedua dan puisi ketiga mendemonstrasikan puisi tersebut dengan cara memusikalisasikan puisi. Puisi kedua berjudul Aku Ingin karya Sapardi Djoko Damono yang dibawakan oleh Gusti Ayu Devitasari SPD mendemonstrasikan puisi dengan cara memusikalisasikan puisi. Gusti Ayu Devitasari SPD membacakan puisi Aku Ingin ditambahkan dengan instrumen musik. Hal ini juga salah satunya untuk mendukung suasana, tema, dan makna yang ingin disampaikan penyair kepada pembacanya. Kemudian puisi ketiga, puisi Aku karya Chairil Anwar juga disajikan dengan cara memusikalisasikan puisi. Apa perbedaannya dengan puisi kedua? Benar sekali perbedaannya. Di puisi ketiga ini, puisi Aku karya Chairil Anwar yang dibawakan oleh Sindu Heart feat. Kevina disajikan dengan cara menyanyikan puisi tersebut dan juga menambahkan instrumen musik di dalamnya. Hal ini tentu saja digunakan untuk menambahkan suasana, tema, makna yang ingin disampaikan oleh penyair kepada pendengarnya. Intinya, memusikalisasikan puisi. 1. Puisi yang dibawakan dengan iringan musik. Inilah yang disebut musikalisasi puisi. 2. Musikalisasi puisi dapat juga berupa puisi yang dinyanyikan dengan iringan musik atau gabungan dari keduanya. 3. Hal yang penting, musik dan lagu tetap mempertahankan makna yang hendak disampaikan oleh penyairnya. Akhirnya selesai sudah pembelajaran kita pada pertemuan ini dengan materi mendemonstrasikan puisi. Akhir kata, Ibu ucapkan terima kasih dan karena karya